Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky ini dosen dalam prodi pendidikan bahasa Inggris. Kebetulan pada semester ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi kenapa ada mata kuliah ini di pendidikan bahasa Inggris? Karena sebagai fungsi dari manajemen pendidikan sendiri adalah bagaimana mahasiswa mampu menguasai bagaimana mengorganisasi, bagaimana mengatur, bagaimana mengontrol sumber daya yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Jadi mata kuliah ini secara umum berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita mengorganisasi, bagaimana kita mengatur semua hal yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Harapannya semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan memiliki basis kemampuan, keahlian, kompetensi berkaitan dengan bagaimana mengelola organisasi dan mengatur sebuah lembaga pendidikan. Kemudian untuk mata kuliah ini karena masih bersifat online atau dalam jaringan, maka nanti dalam perkuliahan akan menerapkan beberapa metode dan strategi, terutama pemberian kuliah. Mungkin nanti ada beberapa materi yang akan diberikan secara sinkronus, kemudian ada beberapa materi yang akan diberikan secara asinkronus. Jadi mungkin nanti ada beberapa materi yang diberikan langsung melalui tatap muka atau tatap maya. Kemudian ada materi yang mungkin akan saya berikan video untuk dipelajari oleh teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin nanti ya kita lihat aja materinya seperti apa. Apakah nanti perlu ada tatap maya atau tatap muka, atau hanya perlu saya kasih video dan beberapa modul. Kemudian untuk penugasan dan lain-lainnya silakan dilihat di Learning Campus. Nanti semuanya ada di sana, termasuk modul, materi, dan penugasan yang harus dikerjakan mahasiswa. Oke. Untuk hari ini mungkin perkenalan aja berkaitan dengan manajemen pendidikan. Akan dijelaskan sedikit mengenai apa yang akan dipelajari dalam manajemen pendidikan. Secara umum nanti dalam manajemen pendidikan penjelasannya itu hampir sama dengan apa yang dijelaskan dalam mata kuliah manajemen dan bisnis, karena pengertian administrasi dan manajemen itu kurang lebih sama. Jadi apa yang dimaksud dengan administrasi, kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen, kemudian kenapa itu ada dalam manajemen pendidikan, maka semua akan kita pelajari di mata kuliah ini satu persatu. Oke, pertama tentang administrasi. Pertama tentang administrasi. Jadi apa sih administrasi itu? Administrasi itu berkaitan dengan bagaimana kita melayani, kita membantu
bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari konsumen kita. Dalam hal ini pasti adalah peserta didik atau mahasiswa juga. Kemudian ada namanya administrator. Administrator di sini adalah orang yang memberikan pelayanan, orang yang memberikan bantuan, kemudian orang yang memenuhi kebutuhan konsumen atau peserta didik dalam sebuah lembaga. Secara umum, administrasi itu dapat diartikan sebagai bagaimana kita mengelola sumber daya. Usman itu menjelaskan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga ini secara umum ya. Itu ada 7M plus 1I, ada men orangnya, kemudian money. Dalam sebuah organisasi pasti ada uang, kemudian ada material, kemudian ada mesin sebagai alat untuk menggerakkan organisasi. Kemudian ada metodenya, metode penggerakannya gimana. Kemudian ada marketing, pemasarannya gimana, terutama untuk lembaga profit maupun non profit pasti perlu menggunakan marketing juga. Kemudian unit itu berkaitan dengan pelayanannya, bagaimana pelayanan kita terhadap konsumen, apakah lama atau cepat. Kemudian berkaitan juga dengan informasi. Jadi informasi dan pelayanan itu ketika kita memberikannya kepada peserta didik atau konsumen, maka tingkat kepuasan mereka juga akan tinggi. Kemudian Lianji juga menjelaskan bahwa administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan dalam setiap usaha kelompok manusia untuk mencapai tujuan. Jadi semua hal yang ada di atas itu tujuannya satu, yaitu mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya tertuang dalam visi misi yang telah dibuat oleh lembaga tersebut. Jadi dalam rangka memenuhi visi misi tersebut perlu adanya kegiatan administrasi, kemudian perlu adanya administrator. Kemudian selain administrasi juga ada fungsi manajemen. Jadi mungkin untuk beberapa lembaga ada yang mengatakannya sebagai manajemen atau manajer, kemudian ada lembaga yang mengatakannya sebagai administrasi atau administrator. Manajemen itu apa sih? Manajemen adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi, ya tadi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan, mencapai visi misi yang telah dibuat tentu secara efektif dan efisien. Kenapa? Karena dengan tercapainya tujuan tersebut secara efektif dan efisien, maka sumber daya yang digunakan juga tidak terlalu banyak, karena sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian apa sih yang membedakan, kemudian apa sih persamaan antara administrasi dan manajemen? Secara umum keduanya itu sama-sama mengontrol, sama-sama mengurus, kemudian sama-sama mengelola. Mungkin ada beberapa ahli yang membedakannya dari segi penggunaannya. Jadi untuk administrasi mungkin lebih baik digunakan untuk lembaga pemerintahan, kemudian untuk manajemen lebih cocok digunakan untuk lembaga swasta yang memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Namun secara umum semuanya sama, dari tugas-tugasnya sama-sama mengatur, sama-sama mengurus.
Mungkin untuk sebuah lembaga ada yang menerapkan dua-duanya. Eh, Pertama fungsi administrasi, kemudian ada fungsi manajemen. Untuk administrasi mungkin berkaitan dengan hal-hal teknis yang berkaitan dengan eh, kepentingan langsung eh, sumber daya yang ada dalam sebuah lembaga. Kemudian untuk manajemen atau manajer itu lebih kepada kebutuhan penentuan kebijakan. Jadi hal-hal yang mengenai kebijakan sebuah lembaga itu adalah fungsi atau tugas dari manajemen. Sedangkan administrator maupun administrator itu berfungsi sebagai eksekutor dari lembaga dari kebijakan tersebut. Kemudian ketika kita mengambil fungsi manajemen, berarti itu berkaitan dengan bagaimana kita menjadi seorang leader, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, kemudian bagaimana kita menjadi seorang bos. Di situ juga dijelaskan penggunaan kata bos, kemudian penggunaan kata pemimpin itu juga memiliki implikasi tertentu, terutama pada diri psikologis entah itu pekerja maupun orang yang dipanggil bos atau orang yang dipanggil pemimpin. Kecenderungannya ketika kita atau orang lain itu memposisikan dirinya menjadi seorang bos, maka tentu dalam dirinya akan ada hasrat untuk memerintah, ingin berkuasa, kemudian menciptakan rasa takut, menganggap dirinya itu paling berpengaruh, paling kuat. Kemudian ketika ada kesalahan, maka yang salah itu bukan bosnya, maka yang salah itu adalah anak buahnya. Kemudian ya mungkin menasihati, ya mungkin penggunaan kata-katanya lebih beda ketika dia memposisikan dia sebagai atau dirinya sebagai pemimpin. Karena ketika kita menggunakan kata bos, maka kecenderungannya adalah kita akan bersikap otoriter, mungkin dengan kritikan-kritikan yang atau masukan yang diberikan oleh anak buah kita abai gitu loh. Jadi kurang begitu enak untuk kurang begitu enak untuk dikatakan atau menyebut kita sebagai bos, karena itu tadi, untuk menjadi bos itu kadang implikasinya itu banyak. Jadi perspektif bos itu kadang muncul dalam diri kita, ya seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Kemudian apa bedanya dengan pemimpin? Pemimpin berarti berkaitan bagaimana kita melatih, bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang penuh kenyamanan, keamanan, kemudian kegembiraan. Kita memposisikan kita sebagai seorang yang akan menuntun mereka ketika ada permasalahan, maka kita menciptakan solusinya. Ketika ada sebuah hal yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh anak buah, kita juga turut serta membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Tentu tidak langsung ke teknisnya, mungkin memberikan beberapa petunjuk, memberikan arahan-arahan. Kemudian ketika kita memerintah, ketika kita memposisikan kita sebagai pemimpin, maka penggunaan kata-katanya mungkin bisa lebih halus, bisa lebih diterima oleh anak buah, karena
dengan kita memposisikan mereka juga sebagai manusia, maka mereka juga akan memposisikan kita sebagai pemimpin mereka. Ketakutan itu tidak dibangun dengan kalimat perintah, kalimat menakutkan dan sebagainya. Ketika kita mampu menunjukkan kewibawaan kita, kemudian menunjukkan leadership kita, rasa takut, rasa sungkan dari anak buah itu akan muncul sendiri tanpa perlu kita membuatnya. Oke, mungkin berkaitan dengan intro untuk hari ini itu dulu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke intinya, ke konsep dasar manajemen pendidikan akan dijelaskan minggu depan. Namun teman-teman bisa melihat materinya dulu nanti setelah saya upload di e-learning. Kemudian untuk pertemuan ini mungkin belum ada penugasan, nanti untuk penugasan akan kita berikan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu dulu untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.